Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiardien dari kelas Ilmu Hayat 03. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi saya, yaitu berupa bioteknologi dalam bidang sustainable environment atau kelestarian lingkungan. Nah, pertama-tama bioteknologi itu apa sih? Nah, bioteknologi itu dia merupakan teknologi yang berbasis makhluk hidup kita gunakan sehari-hari untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, biasanya barang-barangnya ini berupa seperti vaksin, yogurt, tempe, keju, dan obat-obatan lain. Untuk bioteknologi, dia sudah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun pada awal sebelum tahun Masehi, dia udah mulai ada perkembangan menggunakan teknologi makhluk hidup seperti proses bahan pangan dengan menggunakan mikroorganisme yang hasilnya itu bisa seperti keju, tempe, dan lain-lain, dan juga yogurt. Nah, di sini juga pada tahun 1665 ditemukannya teori sel pertama kali oleh Robert Hooke yang melalui mikroskop. Berikutnya adalah pada tahun 1865 Gregor Mendel menemukan hukum yang kita sebut sekarang merupakan hukum Mendel yang berhubungan dengan sifat penyampaian dari sifat penyampaian sifat induk keturunannya. Jadi kayak misalnya induknya itu memiliki ciri berikut, maka anak tersebut keturunannya itu dia akan memiliki beberapa ciri dari induknya tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah untuk 1980 dia ditemukannya teknologi DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinannya ini digunakan ditemukan menggunakan model eh, yang bakteri di usus besar di usus kita itu namanya coli yang biasanya sekarang banyak digunakan untuk seperti teknologi-teknologi DNA rekombinan. Nah, pada tahun berikutnya ini sampai sekarang ini kita sudah mengalami bioteknologi modernnya berkembang pesat, yang contohnya ini bisa dipakai dalam berbagai aplikasi seperti bioremediasi dan biodegradable materials. Nah, pertama untuk bioremediasi itu dia merupakan proses yang dilakukan oleh biasanya mikroorganisme seperti tumbuhan, alga, dan lain-lainnya yang digunakan untuk memulihkan atau mengurangi kontaminasi dari lingkungan. Nah, biasanya ini bioremediasi ini banyak digunakan dalam soil atau tanah-tanah yang biasanya terkontaminasi seperti bahan-bahan polutan yang merupakan seperti petroleum yang kebanyakan. Nah, berdasarkan lokasinya, bioremediasi ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu pertama ada in situ dan ex situ. Nah, bioremediasi in situ ini dia proses bioremediasinya itu mengandalkan mikroorganisme yang ada di tempat aslinya untuk meremediasi lingkungan tersebut dan treatmentnya dilakukan di lokasi tersebut. Nah, di sini bisa dari sketsa ini dia langsung masukkan kan ada soil yang terkontaminasi ini. Dia langsung masukkan mikroorganisme yang melakukan degradasi pada petroleum tersebut. Bisa petroleum, kebanyakan sekarang petroleum kalau itu mengenai bioremediasi. Nah, di sini dia kayak langsung aja dimasukkan ke tempat asalnya, itu ke tempat yang terkontaminasi tersebut langsung, yang nanti akan melalui proses bioremediasi dan degradasi komponen-komponen berbahayanya. Jadi seperti dia langsung gitu. Kalau untuk ex itu di sini ya sama aja prosesnya, cuman dia kayak tempatnya itu dilakukan bukan tempat asalnya. Jadi dia dipindahkan dulu ke condense collection tank di sini. Nah, langsung treatment di tempat berikut.
Nah, berikut adalah untuk contoh-contoh itu dari mikroorganisme yang berperan dalam dalam degradasi polutan-polutan yang di lingkungan. Ada tiga tipe. Yang pertama ada misalnya fungi, yeast, atau bakteria ya. Nah, ini mekanismenya untuk degradasinya ini. Jadi dalam petroleum tuh ada komponen namanya alkana. Sebenarnya ada beberapa komponen lain juga degradasi, tapi saya salah satu mau ngambil dulu salah satunya yang merupakan komponen dari petroleum itu berupa alkana. Dalam degradasi alkana ini, dia melalui proses yang disebut dengan oksidasi. Tahap prosesnya ini berupa pertama di sini alkananya ini dia mengalami oksidasi menggunakan oksigenesis yang nanti berikutnya akan menjadi alkohol. Nah, alkohol ini akan dioksidasi lagi melalui alkohol dehidrogenase yang nanti akan menjadi aldehida. Nah, aldehidanya ini dia akan dioksidasi lagi menjadi dua tipe asam lemak, yaitu asam lemak yang memiliki jumlah atom karbon yang genap dan ganjil. Nah, hasil dari nanti asam lemaknya itu akan mengalami proses oksidasi lagi melalui bioxidation yang pada atom yang jumlah atom karbonnya itu genap akan menjadi asetat, dan yang ganjil akan menjadi propionat. Nah, untuk asetan ini nanti dia akan mengalami oksidasi yang beralih ke siklus Krebs. Nah, selanjutnya ini adalah biodegradable materials. Biasanya pada lingkungan sekarang ini kita sedang mengalami masalah mengenai material-material seperti plastik yang dimana dia itu tidak gampang terurai, yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada bahan biodegradable yang merupakan zat yang dapat terurai dan kembali ke lingkungan alami melalui aksi agen biologis seperti mikroorganisme yang tanpa meninggalkan suatu komponen berbahaya di belakangnya. Nah, penggunaan bahan ini paling umum digunakan pada alat-alat seperti botol dan kemasan makanan. Nah, di sini ada berbagai tipe plastik yang paling banyak digunakan pada di dunia saat ini. Yang pertama ada polyvinyl chloride, polyethylene terephthalate, polyethylene terephthalate atau PET, zat polimer ekstraseluler IPS, polypropylen atau ya PP, dan polyethylene densitas tinggi atau HDPE, yang merupakan paling banyak 5 tipe plastik yang paling banyak digunakan di seluruh dunia saat ini. Nah, sumber daya berbasis material ini biasanya dapat diperoleh dari sumber daya terbarukan yang merupakan bioplastik. Bioplastik ini saat ini merupakan telah diidentifikasi sebagai solusi yang dapat mencegah dampak negatif dari plastik konvensional yang berbasis fosil terhadap lingkungan, yang sangat berbahaya untuk lingkungan. Kembangan produksi bioplastik ini berhubungan dengan pertama itu ada campuran biopati dan pati. Habis itu produk fermentasinya itu, habis itu bioplastiknya yang diproduksi secara petrokimia. Nah, ada juga elemen lain nih. Dia juga diukur dari bagaimana efektifnya itu terhadap lingkungan. Jadi, seberapa efektif bioplastik tersebut bisa berefek, maksudnya seberapa bergunanya terhadap sustainable environment. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila tadi ada kekurangan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.